maju dikit deh. Foto ya bawa makan. Satu ini. Nah, ini. Tetap berjarak, jaga jaraknya. Jaga jarak aman kalau di tol. Biar isinya harus teriak-teriak selawatnya. Ada isinya? Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur terus pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, berikan kepada kita banyak kenikmatan, wabil khusus setelah nikmat iman, setelah nikmat sehat, kita bisa nikmat untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi. Rasulullah janjikan man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi. Allah mudahkan dengannya, dengan aktivitas ini, thariqan ilal jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu. Ya. Makanya kita senantiasa terus berdoa agar bisa istiqomah. Walaupun menuntut ilmu bukan cuma ditaklim di Al-Falah Sabtu pagi dengan saya, enggak. Ya, silahkan ilmu di mana-mana. Semangat kita adalah memudahkan jalan menuju surga. Ya. Jangan sampai juga kita kultus itu taklid buta ya, terhadap seseorang, padahal kita tahu ya, manusia kecuali yang maksum Rasulullah SAW itu selalu ada potensi untuk melakukan kesalahan, dosa. Kemuliaan yang kita dapatkan itu salah satunya karena Allah menutup aib-aib kita. Hormat orang, kita punya wibawa ya, didengar kita, orang takjub dengan kita. Salah satunya karena memang Allah menutup aib-aib kita. Aib saya pun ketika kita tahu pasti yang ada kita nggak mau dengan lihat juga bisa jadi nggak mau. Oke, senantiasa kita berdoa juga untuk agar Allah menutup kesalahan-kesalahan. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Itu doa kita, kaffir 'anna, cover, tutup atas kami sayyi'atina, kejelekan-kejelekan kami. Sayyi'at itu sayyi'at, yang jelek-jelek, kita mintanya seperti itu. Sering kita doakan, tapi karena memang kita terus belajar untuk memahami doa kita agar terus meresap ya. Tadi ada doa diantaranya, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, atmim lana, sempurnakan bagi kami nurana, cahaya kami. Ya, suratnya surah ke-66, ayatnya ayat ke-8. Itu diantara doa-doa ya, setelah perintah taubat, artinya kita minta kesempurnaan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita baca di tafsirnya itu surat 66 tadi ya, tahrif awalnya ya ayyuhalladzina amanu Rabbana atmim lana nurana hatta najusas sirat wa nahdi ilal jannah, dan menghantarkan kami ke surga sehingga kami sukses ya, melewati sirat ya, dan nahdi ilal jannah, yang akan menghantarkan yang akan menjadikan kami masuk kepada
surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi ilal jannah. Ya, kami minta untuk senantiasa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir hidup itu menjadi sebuah kepastian, bahwa kita akan wafat itu menjadi sebuah kepastian. Nggak ada di antara kita yang hidup selamanya. Walaupun pengennya sih kita hidup lebih panjang. Kata khairul anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi baru usia 60, 70, 80 kan udah terasa banget lemahnya. Gak bisa ngapa-ngapain seakan-akan gitu ya. Gimana kalau sampai 1000 tahun? Ala kulli hal kita minta usia kita barokah. Barokah itu adalah semakin bertambah usia kita, semakin bertambah kebaikan. Jika saya ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum, ya, selamat datang ibu-ibu yang baru bergabung. Ini bukan pengajian yang terbaik, bukan, tapi kita adalah orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Ini bukan kumpulan orang-orang yang suci, tapi ini adalah kumpulan orang-orang yang ingin senantiasa mensucikan diri. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi majelis itu, masjid itu harusnya fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalamnya ada orang-orang yang senang mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya kita tidak merasa menjadi orang yang paling baik, paling soleh, paling dermawan, paling takwa. Yang tahu kualitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama kita sedikit mengulas tentang tajwid yang tadi dibaca, bacaan kita. Ya. Ini tadi yang dibaca di akhir surah Al-Mulk atau Tabarak. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini posisi ini menurut paman ya'tikum. Ini ketemu bima bendera. Tadi saya bilang ada benderanya. Ya, ini anggaplah bendera. Bima'in ma'in. Gitu ya? Betul enggak? Mainin. Ya, mainin. Bima sorewan. Mainin. Wan. Ya. Ini keterangannya. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang bisa menghadirkan kepada kalian. Tapi kita bukan isinya, tapi tajwid. Ya, ada dua. Yang pertama nun tasydid, nun mati bertemu huruf dengan dia. Ya. Ini teman-temannya itu yarmaluna. Ya roh mim lam waw nun. Ini idgham. Ya, idgham. Dua yang tanpa dengung roh dengan lam, yang lain dengan dengung. Karena dia dengung, maka ditahan. Kalau saya belajar ada yang 2, ada sampai 3 harokat untuk menunjukkan dengungnya. Jadi tahan. Jangan terlalu cepat, bukan famay ya'tikum, betul famay ya'tikum, betul bacanya, tapi kurang pas. Nah, sehingga memang dari beberapa bacaan saya rangkum, salah satunya itu tidak, iramanya gak sama dengungnya ya.
antara di ayat awal, ayat terakhir, ayat tengah, semua dengung itu diperlakukan sama. Ya. Dengung itu ada idgham, ya, biguna. Ya. Kalau selain idgham biguna ada idgham selain idgham ini gitu kan, kecuali yang lam dan rom. Yang kedua, ya, itu ada iqlab. Yang ketiga ada ikhfa. Berikutnya ada nun tasydid sama mim tasydid. Itu ditahan kalau ini aslinya. Ya. Jadi ketika bertemu dengan setiap yang dengung, maka irama, bukan iramanya ya, panjangnya itu disamakan. Itu yang pertama. Nanti kita praktekkan. Yang kedua, ini yang bendera ini pilihannya itu yang sering itu adalah mad jaiz sama mad wajib. Nah, kalau ini dimain ma'un artinya air, karena satu kata maka dia jadi wajib, panjangnya itu 5 harokat. 1, 2, 3, 4, 5. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Terakhir mad alif disukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Gitu ya. Tapi yang jadi fokus kita adalah dengung-dengung ini. Dalam setiap pengajian nggak mungkin semuanya dibahas, bingung. Tapi kita fokus satu. Semuanya perlu dibahas, tapi kita fokus satu. Nah, fokus di sini adalah ini konsistensi dengung. Ustaz, Yes. kalau buat ada di sukun, Yes. ini kita baca sehabisnya nafas main sampai habis kalau itu nggak apa-apa. Ya enggak lah. Kaidahnya enggak ada tuh mat arif disukun berarti sampai berhenti nafas. Ada yang nafasnya panjang, ada nafasnya pendek. Tapi sama dengan konsistensi dengung, mat arif disukun tuh, arif disukun tuh dia menunjukkan ada sukunnya. Itu adalah boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau kita awalnya 2, nih pilihannya 2, maka setiap mat arif sukun di tilawah kita itu 2, jangan berubah-ubah. Ketika 4, maka 4 juga konsisten. Ini konsistensi istiqomah. Ke-6 juga gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin 2. Ar-Rahmanir Rahim 2. Maliki yaumiddin. Adik aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan diulang-ulang waladdallin. Padahal awalnya 2 ya 6 gitu kan. Kalau kita udah biasa tuh biasanya kita ada sensitivitas. Ini kayaknya kurang. Saya tegur imam saya itu karena baca Maliki Yaumiddin itu dia 3 harokat. Maliki Yaumiddin. Padahal pertama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Karena udah rutin, ya. Saya bilang saya mau cek poinnya, Ustaz. Saya ajak ngobrol, ya. Alhamdulillah di sini jamaahnya ada yang hafalnya 2 juz, 4 juz, 10 juz banyak. Cuman mereka nggak jadi imam karena mereka juga banyak aktivitas. Nah, kan Ustaz ditunjuk jadi imam rawatib. Artinya mereka juga sebenarnya tahu ada kurang pas. Ya, saya wakili lah. Saya kasih tahu ini di antara sebelah sini saya kasih tahu. Oh iya, baru nyambung. Enak suaranya. Enak banget lah suaranya, bukan cuma sekedar enak. Enak banget suaranya, tapi itu enggak pas di panjang dan pendeknya. Siapa yang vokal? Vokal gue. Oh, tinggi banget ya. Misalnya malah pembicara kita udah ganteng nih. Ya, jadi seperti itu. Dan ini cuma bisa dilakukan kalau kita
kita konsisten baca harian di rumah. Saya ulangi ya, ini cuma bisa kita rasakan hasilnya sampai kita rasa ini kurang panjang kalau kita konsisten baca di rumah, menerapkan ilmu tajwid yang ada. Coba baca kayak tadi itu di rumah masing-masing. Wah, nikmat ya. Kalau nggak pede, ada suami, ada istri, tanya, minta disimak, betul nggak gitu. Kalau sama-sama nggak tahu nggak ada masalah, ya mesti kita udah pengen lebih baik ya. Jadi pentingnya itu konsisten sebenarnya. Nanti akan terbiasa, biasa dengar, biasa baca ya. Karena kalau dia biasa baca, nggak biasa dengar juga beda. Biasa dengar dia nggak baca, sama juga nggak sulit. Tapi kalau dia biasa baca dengar, maka insya Allah dia akan terbiasa ya. Kadang-kadang kita tahu-tahu dengar orang baca, kok beda nih? Pertanyaannya langsung siapa yang nggak pas? Dia atau saya? Jangan langsung ini bahasa salah nih Ustaz bacaannya pasti gitu. Kadang-kadang ilmu kita nggak nyampe gitu ya. Suatu saat saya lagi sholat duha di sebuah masjid ya, karena ada agenda, lalu masih mau dulu sholat duha. Saya lihat ada yang megang lagi tilawah di pinggir di belakang karena saya sholat di sini. Selesai dia lagi baca Quran sendirian. Saya tanya, Pak, bacanya kok begini ya? Anak muda, remaja. Masya Allah, ternyata ilmunya dalam. Dia bilang, dia jawabannya nggak mau dekat. Dia bilang, saya bacanya pakai riwayat ini. Udah selesai saya. Beda. Wadduha itu ada riwayat yang cara bacanya gitu. Walaili idza saje. Kalau kita riwayat kita Hafsin an Asim cuma satu. Wa qala kamu fiha bismillahi majriha. Itu doang, pakai e. Yang lain enggak ada e. Yang kita tegur, lu Betawi ya, bacanya pakai e semua. Bukan. Itu ada kaidah qiraah sab'ah 7, salah satunya itu. Saya pun enggak punya ilmunya di situ. Gak ngerti, karena waktu itu saya pengen belajar, kata guru saya, harus hafal dulu Quran dengan yang sekarang. Kalau 30 juz hafal, baru beralih. Jadi nggak bingung, kan jangan sampai gado-gado, semua dipakai gitu. Tahu kaligrafi itu ada kaidahnya. Ini khotnya nasah yang ada di Quran. Ada yang nggak, yang kayak tulis saya ini namanya rik'ah. Dia nggak ada fathah dan domahnya. Jadi kalau Ustaz kok nggak ada fathahnya, emang kaidahnya gitu. Dia stenonya Arab, ya. Ya, stenonya Ar-Rahman kayak gitu doang, Ar-Rahman. Gini doang. Paling ada tasydid, orang bilang huruf gundul, padahal bukan berarti huruf gundul juga, karena emang kaidahnya kalau nulis gitu. Ini bacanya Ar-Rahman. Orang nggak tahu ya. Misalnya ya, huruf Yasin cuma gini doang, ya. Nih, ya, sin udah gitu doang, sinnya kayak gitu aja udah. Huruf nurnya itu nggak pakai titik gitu. Ininya titik nih, ya. Nah, titik tiga cuma begini doang. Jadi cara bacanya kita ngerti gitu. Dan itu ada nggak bisa digabung-gabung tuh. Itu nulis. Ya. Saya karena waktu itu kuliah bahasa Arab ada pelajaran khot. Satu-satu tuh kita harus lancar dulu. Udah setelah itu baru ganti yang ini. Ada diwani itu yang ada kayak kembang-kembangnya tuh kalau di apa? Di kaligrafi. Ya. Nah, kalau yang begini yang jilid ini nggak ada kaidahnya. Yang penting estetikanya ada. Ya. Tapi cara bacanya kita tahu. Ya. Biasanya gabungan. Bukan gabungan ini maksudnya jadi numpuk kayak gitu. Kadang-kadang kita ini bacanya dari mana duluan nih tulisannya. Ini karena ada di sebelah sana, kalau ada di sini kita coba baca. Gak semuanya bisa dibaca. Maksudnya gak semua orang bisa baca secara langsung. Kita kembali ke bacaan tadi. Yang pentingnya memang kita belajar termasuk bacaan tadi. Jadi mohon maaf kalau tadi itu ada yang berkali-kali diingatkan gitu kan. Karena memang saya lihat tuh bacanya udah bagus nih ya. Kalau ini lewat nih saya harus diingetin ya. Tapi ada yang dari awal memang berat, dari antar dulu lah.
Jadi kuncinya itu adalah konsisten baca harian, baca Quran. Saya tiap hari baca Quran. Jadi sebelum tidur saya punya target. Ya. Saya semalam bilang, saya semalam besok ngajian juga online sampai 9:30 saya cukupin. Saya bilang, teman-teman, pokoknya kita pantang tidur ya. Sebelum apa? Sebelum selesai target, bukan? Saya bilang sebelum ngantuk. Iya, jadi biasanya gitu. Kita merasa itu ada feeling guilty, berasa bersalah kalau kita tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita kan punya targetnya dengan Allah ya, misalnya, ya Allah saya pengen sehari 1 ayat. Pas pengen tidur belum baca, belum buka Quran, itu merasa berhutang, itu udah mantap. Cakep banget gue kayak gitu. Ya. Bagaimana menjaga iman tuh? Ya. Ada konsepnya namanya 5M. 5M ini singkatan aja. Sebenarnya bagian dari salah seorang ulama menulis buku namanya Tarbiyah Rohiyah. Tarbiyah itu bagaimana kita mendidik rohani kita, spirit kita ini agar senantiasa semangat. Iman kita itu jangan sampai turun mulu ya. Kalau iman naik dan turun, sering turunnya besar daripada naik gitu kan. Sering kan kayak gitu. Nah, gimana tuh 5 tadi? Ya, pertama itu namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu menguatkan kembali perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk taat. Dengan syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mu'ahadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 5 ya, nanti kita kaitkan dengan yang kita baca ya. Ini biar konsisten ya. Yang pertama itu mu'ahadah. Pakai al ya. Al-mu'ahadatu. Artinya janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita komitmen. Maka syahadat itu sumpah, janji, kesaksian kita kepada Allah. Untuk apa? Ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ya kita taati, kita cintai, ya, kita patuhi. Sebagaimana kalimat kita yang sering kita ucapkan, raditu billahi rabba, raditu, aku ridho billah dengan Allah, rabba yang ngatur. Rabbul alam itu yang ngatur alam ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi. Ya, makanya orang guru itu disebut murabbi. Ya. Karena yang nata. Allah Rabbul Alamin. Maka kalau kita lihat kajian-kajian akidah, ada namanya tauhid rububiyah diantaranya yang banyak dibahas, yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah. Allah satu-satunya yang ngatur alam ini semuanya. Itu begitu tertata ya, termasuk wa fi anfusikum, apa yang ada pada diri kita semua itu Allah atur ya. Makanya kalau kita bicara tentang mata aja itu Masya Allah ya, susunan-susunannya ya, dari iris, ada retina, ada macam-macam, sampai matanya itu rabu dekat, rabu jauh ya, ada silinder. Itu kan bagaimana tersusun mata ini. Padahal awalnya usia berapa? Usia 4 bulan tuh penciptaan pertama, ditiupkannya roh, kemudian mulai berbentuk. Berkembangnya waktu itu kayak pohon gitu kan, terus berkembang. Cuma saya pikir itu cikal bakalnya itu nyusunnya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka Allah yang ngatur itu semua. Maka kita gimana sih biar kita iman kita terjaga, semangat kita kuat? Namanya disebut mu'ahadah. Ingat bahwa Allah yang ngatur kita dan kita ridho. Jadi yang Allah atur itu adalah baik buat kita. Dalam berbagai hal di Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu isinya aturan Allah. Pasti di dalamnya itu ada kebaikan. Walaupun bisa jadi secara nafsu kita, saya belum siap Ustaz gitu kan. Masa sih? Ini kata Allah dalam surat At-Tolak ya. Tahun lalu kita baca ya. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang Allah batasi rezekinya, maka perbanyak sedekah. Nyambung. Kalau kita orang dikiodak orang sedekah gitu kan. Kita buka surat At-Tolak. Surat At-Tolak surat berapa? 6. Berapa? 6. Saya cuma pengen dengar suaranya 6 ya.
Ayat ke-7, coba baca terjemahnya. Pak Dedi biasanya langsung dapat nih terjemah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, Ya. dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Cukup. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Jadi yang namanya infak itu bukan cuma mereka yang diberikan keluasan hartanya. Wa man qudira yang hartanya terbatas saja, falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ini janji Allah. Saya ja'alullah, Allah akan jadikan ba'da usri, setelah kesusahan, yusra, ada kemudahan. Secara logika gitu, orang kita lagi juga sudah infak. Ya kan? Infak kan diberikan apa? Sama Allah kita. Seikhlasnya. Ada uang 2.000. Coba, ya saya mau tahu ya, kita brainstorming ya, berpikir gimana sih perasaan bapak, ibu atau teman-teman tentang uang 2.000? Berharga biasa-biasa saja, gak cuma 2.000, kira-kira ada yang gimana? Coba kita tanya ya. Ini secara namanya musyawarahnya itu ya kejujuran aja. Saya merasa uang 2.000 itu kayak gimana? Kamu nih, silakan kamu. Ini contoh ya dalam kehidupan. Silakan kamu. Satu kalimat aja, jangan panjang-panjang. What do you think about 2.000? Cukup berarti, katakannya C, cukup ya. Kalau misalnya A, B, C, D, ya, dia ada tengah-tengah tuh C, A, B, C, D. Oke. Pak Imam. Sangat berharga. Wah, sangat berharga. Oke, Pak Jun. Sesuai kebutuhan. Oke. Boleh tahu namanya Bu ya? Kalau yang saya tunjuk sebutin namanya, mohon maaf. Jangan sampai ngaji saya juga nggak kenal ya. Ini siapa? Nama Bu Lasdi itu saya baru kenal tuh di akhir-akhir. Ya, ternyata bukan Lasdi itu nama siapa? Bapaknya. Nama sini dia beliau. Bu Sri ya, gitu ya. Ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Ini 2.000 gimana nih? Wah, sangat berat. Oleh Ibu, siapa namanya Bu? Bu siapa? Wina. Oh, Wina. Kayak Papa Ibu. Oh, Wina. Biar saya diinterpretasikan biar ingat gitu. Wina, gitu kan. Gimana Bu pendapat Ibu tentang uang 2.000? Cukup apa? Cukup berat. Oke, baik ya. Pertanyaannya saya ganti. Gimana kalau Bapak dan Ibu kehilangan uang 2.000? Kegalauannya itu dari 0 sampai 100 ya. Nilai 0 kira-kira galaunya ada di berapa? Ya. Ismi 100% galau gitu. Bisa berantem sama orang tua gara-gara 2.000. Jadi kalau galau 100% gitu loh. Artinya teramat sangat cinta. Hubban jamma. Bahasa Qur'annya itu. Jadi nggak mau hilang. Pokoknya harus ada 2.000. Kalau enggak bubar semua ya. 2.000 gitu kan. Enggak. Kita lagi punya uang nih 2.000, kalau selisih iyalah kita di nomor 2.000 kita tagih ya kan. Orang suruh infak boleh didonasikan. Mas, donasinya kemana dulu nih gitu kan. Silakan di sini. Dari 0 sampai 100 kalau kehilangan sekarang kamu punya uang lagi itu saat ini nih, kondisi saat ini punya uang. Total 2.000 nah gimana kira-kira? Apa? Kan katanya ini banget, ternyata ya udah nggak apa-apa kan? Oke, kita ganti. Bu Ina gimana Bu Ina? Kenapa? Ya kita musyawarah aja. Nggak apa-apa. Maju. Dikasih aja dah. Kasih aja dah, pakai dah tuh. Sebenarnya masih pengen, cuma pakai dah tuh biasanya tuh ya udah, dan kesel dia nggak balik juga gitu kan. Kamu di mana?
Kaget saja. Oh, kaget. Vaksin nggak ada, Pak. Oh. Jadi kan udah nyiapin tuh ya. Di sini 2.000, di sini 20.000 gitu kan. Di sini 100.000, pas nyari 2.000. Ya, hanya ini pasnya. Langsung sedih. Kenapa? Harus 20.000. Silakan Pak Imam. Ya, saya ikhlas. Baik ya, kepada juga Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita itu akan punya persepsi dengan uang ya. Nominalnya bagi orang sama. Tapi bagi orang lain akan berbeda. Sehingga dari situlah jangan remehkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan juga yang dilakukan oleh diri kita. Pede aja, karena harapan kita itu di Allah. Kita baca Quran terbata-bata bagi orang, baca Quran gitu doang. Itu bagi dia. Tapi di sisi Allah apa? Dia baru belajar. Ya, lidahnya keluh. Untuk bisa buka Quran aja itu menjadi sebuah surprise. Iya, alhamdulillah udah mulai ngaji. Bisa jadi tasyakuran untuk keluarganya gitu kan. Makanya kalau kata orang tuh, don't judge the book from its cover. Jangan pernah memberikan label kepada sesuatu itu dari covernya doang. Kita harus tahu hakikatnya seperti itu. Ada seorang suami ngasih penghasilan sebulan itu 500.000. Ya, 500.000 konsul ke saya cuma ngasih 500.000. Bagi orang itu cuma 500.000. Tapi bagi suami tadi dia harus berjuang dari pagi sampai malam, dan mulai bangun tidur sampai sebelum tidur untuk melakukan itu semua. Kalau kita melihat kehidupan kita cuma sekedar nominal, gak bakal cukup. Itulah angka nominal 2.000 itu bisa berbeda-beda. Kita akan sangat berharga kalau kita ke pasar tradisional, kita beli kangkung 1 ikat 2.000, 3 ikat 5.000. Modalin bawang putih, bawang merah dikit. Ya, masukin reknya beli di itu, saori gitu kan. 3 ditumis jadi makan. Tapi bagi orang yang nggak punya keluasan harga 2.000 apa artinya, nggak berharga. Tapi kalau kita bawa tuh kangkung tuh kantor, kita makan, enak banget lu gitu. Dia nggak tahu 2.000 gitu. Betul nggak? Iya. Makanya jangan pernah remeh. La tahqironna minal ma'ruf syai'. Jangan ngeremehin kebaikan sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala udah ngatur tuh semuanya itu baik buat kita. Termasuk tadi itu ayatnya. Kalau ada keterbatasan infak, karena Allah tidak melihat besarnya, tapi semangat. Bahkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita rasa syukur kita ungkapkan dengan tadi sedekah, Allah tambah. Dan cara Allah nambah jangan kita dikte. Ya Allah nambahnya kalau bisa segini dari si A, nanti sekian. Biarkan aja. Jangan nanti Allah yang berikan. Itu namanya barokah. 2.000 tapi berkah. Apa berkah? Bertambah kebaikan. Ya. Apalagi kalau yang memberi dan yang menerima betul-betul paham. Yang memberi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kita menafkahkan sesuatu yang kita masih senang, masih kita cinta. Kalau kita kehilangan, kita nggak hilang barangnya, kita nggak merasa kehilangan, biasa-biasa aja, itu belum sampai kepada kebaikan. Kita kehilangan 2.000, kita nggak pikirin. Sementara kita infaknya 2.000, berarti belum sampai infak yang sempurna. Kenapa? Karena kalau uang itu hilang, kita nggak mikirin. Wah, tadi uangnya jatuh, berapa? 2.000, udah biarin aja. Pas kalau mau masjid lewat, dia infak 2.000. Berarti apa? Nah, berarti belum, dia dapat pahala infaknya betul, tapi belum sampai ke dalam kebaikan yang sempurna.
Yang sempurna itu ketika apa? Ketika dia infak masih mikir. Sayang juga ya. Kecuali orang yang medit, 2.000 masih dipikirin aja gitu kan. Padahal uangnya di kantong banyak gitu misalnya. Oke, ini yang pertama mu'ahadah. Kita ridho, raditu billahi rabbal, Allah yang ngatur kita. Pola makan, berkeluarga, berpakaian, kerja, dalam sendiri, dalam rame-rame, bertetangga, Allah punya aturannya. Pertanyaannya kita ridho apa enggak? Maka orang agar imannya terjaga, nih mu'ahadah, ya Allah, aku ridho. Yang kedua, mujahadah itu sungguh-sungguh. Lakukan amal apapun dengan kesungguhan. Ya. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, bermujahadah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Yang penting kita punya kesungguhan. Kita kerja nih, ya kan? Yang penting kesungguhan tunjukkan. Jangan justru berbanding terbalik, kita termasuk orang-orang yang malas. Nggak ada sejarahnya orang sukses dari kemalasan, nggak ada. Yang ada kehancuran ketika dia kemalasan. Apa? Sebagai seorang muslim, bukti kesungguhan kita adalah bangun nggak telat subuh. Itu bukti kesungguhan. Nggak perlu yang macam-macam, yang tinggi-tinggi, enggak. Coba hari ini kita lihat, apakah kita tidak terlambat bangun subuh? Ketika kita nggak terlambat, maka itu bukti kesungguhan kita. Ustadz kan hari Sabtu libur, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kali-kali lah. Batas paling cepat, paling lambat itu adalah azan subuh, kita udah siap. Tapi ciri orang bertakwa, dia akan bangun sebelum subuh, karena dia punya kebiasaan istighfar sebelum subuh. Itu Quran. Ya. Oke, kalau kita pengen sukses, jadikan itu pedoman kita. Enak tuh kalau bangun tuh sebelum subuh. Banyak, walaupun memang berat. Ya. Dan yang paling berat itu bahkan kata Rasulullah, asqalus sholat yang paling berat untuk para munafik di antaranya adalah sholat subuh. Ustaz, saya kan nggak ke masjid. Bukan berarti nggak masih sholat subuhnya telat. Orang gaji di kita pengen on time nggak mau telat ya kan? Iya, jangan sampai kita pengen kalau pengen dapatnya itu selalu on time, tapi bila memberi telatnya nggak bisa. Kalau kita nanam, kita yang akan panen. Kita tanam kebaikan, panen kebaikan, insya Allah. Maka belajar dari sholat itu belajar apa? Kesungguhan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Itu surat An-Nisa ya, ayat 5. Wa idza qamu, orang munafik itu apabila dia berdiri ila sholati, untuk salat, qamu kusala, dia berdirinya malas-malasan. Itu yang pertama, yura'unan nas, dia melakukannya itu pengen lihat orang. Yang ketiga, wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dia tidak ingat dalam sholatnya Allah kecuali dikit banget. Yang diingat yang lain. Ini indikasi ya. Kita bukan suratnya. Akan diterima ya. Sebelah kanan katanya. Ayat berapa? Saya kan nggak hafal. 146. Ustaz yang lain kan hafal. Saya nggak. Ayat berapa? Bunyinya awalnya innal munafiqina yukhadi'una 146. Ayat berapa? 146. 140. 142. Oke, 142, Masya Allah. Bang Jaka akan baca, silakan. Artinya, Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat,
mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ciri orang munafik dalam ibadahnya itu 3: malas, niatnya pengen dilihatin orang. Yang ketiga itu nggak ingat Allah kecuali dikit banget, lebih banyak ingat yang lain. Apakah kita termasuk? Ya silakan evaluasi diri. Termasuk saya, ya kita evaluasi diri kita. Karena kalau kita ingin survive iman kita, maka yang kedua adalah mujahadah. Lawannya itu adalah kaslan, males, usala, berdiri dalam malas-malas. Lakukan dengan semangat. Awalnya paksain aja diri, ya. Bismillah ya. Terus lama-lama biasa, lama-lama jadi jam biologis kita sendiri. Jam sekian kita bangun. Ya. Dan butuh waktu nggak sebentar. Istiqomah, konsisten, ya. Makanya konsisten tilawah tadi, ya, konsisten biasa, termasuk konsisten tadi dalam ibadah. Itu yang disebut dengan istiqomah. Nah, kalau dari dalam keluarga, kita punya orang tua, punya anak, punya pasangan hidup, lakukan dengan apa? Ta'awun, saling tolong menolong dalam keluarga, saling ingetin, ya, sebelum tidur, ya kan, ngobrol tuh sama istri, atau istri dengan suami, atau dengan anak-anak. Nah, besok kita pagi jam 4 ya bangunnya ya, kalau bisa jangan pakai berkali-kali, langsung dijawab sama Nova, iya mah, masya Allah. Kita tinggal tagih janji besok pas jam 4, ayat jam 4 kemarin gimana Nova? Oh iya. Rasulullah SAW itu ngetok pintu Ali, dia kan sepupu dan menantunya juga kan. Ya. Jadi memperhatikan keluar. Di dalam hadis, ya, sering saya bacakan, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami, qoma minal laili, bangun malam hari, wa sholat, dia sholat, wa aiqadha imra'atahu, dibangunin istrinya. Ini qiyamul lail. Maka rahimallahu rajulan, Allah rahmati, Allah berikan rahmat keluarga yang kayak gini. Dan kita ingin keluarga kita sakinah, mawaddah. Ada enggak aktivitas itu? Tadi ingetin istrinya sholat qiyamul lail, Pak Iksan? Belum. Kenapa? Belum. Pak Jun? Belum. Keluarga? Belum. Ingetin. Barakallah. Selalu bangun duluan. Oh, berarti besok diganti ya. Pokoknya saya harus duluan. Dia jam 3 terus. Bangun duluan. Man, sholat qiyamul lail. Aku tidur dulu ya sebentar ya. Kan baru bangunin aku. Nova, bangunin mamanya enggak? Enggak, masya Allah. Pak Mudi gimana keluarganya? Oh, dibangunin akar. Barakallah. Mana? Hari ini sudah duluan. Alhamdulillah, barakallah. Pak? Oh, masya Allah. Barakallah. Loh, ayo Wan? Bangun sendiri dia. Oh, bangun sendiri. Ya, mohon maaf ya kalau ditanya kayak gini, untuk apa trigger? Oh iya, gitu. Ya. Jadi di sini tuh jangan merasa, oh saya dipojokin, salah sendiri duduknya di pojok. Oh di tengah, gitu ya. Jadi mohon maaf ya, dan ini jangan sampai keluar. Diceritain, ternyata Pak gitu. Kalau yang aib nggak boleh diceritain dimanapun, termasuk di majelis ini. Ini kan untuk membuat semangat, ya. Jangan sampai kita nanyanya sedikit, curhatnya panjang, jangan sampai tuh. Pak gimana Pak? Istri saya Pak tahu nggak? Hidupnya keblubung, nah cerita itu nggak boleh. Ya. Ya. Apalagi di hadapan orang gitu enggak. Ya. Ya. Itu kalau kata Rasulullah SAW itu asyarrus syarr. Keburukan yang paling buruk adalah seseorang yang membuka aib pasangannya sementara mereka masih melakukan hubungan. Itu asyarrus syarr, keburukan yang paling buruk. Oke, hati-hati. Kita dengan teman, dengan siapapun, hati-hati. Menceritakan tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak, hati-hati. Ya. Jadi nggak buka-buka aib keluarga, nggak boleh. Itu adab ya.
Kadang-kadang sama teman dekat gitu kan, sama-sama ngantor di kantor, terlambat ini suami. Kenapa? Itu anduknya, ya Allah, kalau ya Allah ya Rabbana. Ditanyanya dikit, yang dibuka aib orang bahaya, nggak boleh. Harus belajar tuh, ya menjaga diri. Maka kata Rasulullah, cukuplah seseorang dibilang pendusta ketika dia menceritakan semua yang diketahuinya. Ceritanya hati-hati. Pasti ada lebihnya, ada kurangnya, ada lebaynya gitu kan. Apalagi habis tersakiti kan sama suaminya gitu kan. Udah ceritanya panjang. Sejak nikah, kamu sejak nikah. Nanya baru tadi, ngomongnya sejak nikah. Dia nggak perlu, waduh. Saya bilang, ada yang datang ke rumah saya gitu, konsul-konsul, ngobrol-ngobrol, langsung ke istrinya. Tahu nggak Ustaz? Sejak nikah Ustaz. Waduh, saya bilang nggak lama banget. Anaknya udah kuliah, udah mau wisuda. Diceritain sejak nikah. Ada sesuatu yang nggak nyaman, baru diungkapin Pak. Waduh, nggak perlu diungkapin, udahlah selesai. Sekarang apa ya? Mujahadah, kesungguhan dalam ibadah. Jadi kalau ada rasa malas ya. Yang ketiga, ya, al-muraqabah. Muraqabah itu pengawasan. Gimana biar kita bisa konsisten istiqomah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah dalam surat Qaf, surat ke-50, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Ada malaikat raqib atid yang senantiasa mencatat amal-amal kita, termasuk yang kita ucapin. Ya. Satu kata tercatat semuanya. Ya, kalau sekarang tuh bahasanya transkrip. Pembicaraan di handphone kita semuanya itu terekam sampai bisa dihadirkan. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dalam surat Al-Kahfi, mereka akan dapatin apa yang dikerjain semuanya hadir, tampak. Wala yadhimu rabbuka ahada, Tuhanmu tidak zalim. Artinya enggak dikerjain atau ada nanti di akhirat tampilannya enggak ada. Semuanya ada. Ya, tanpa terkecuali, termasuk aib-aib kita. Makanya kita berdoa semoga Allah yukaffir anhum sayyi'atihim. Allah hapusin tuh dosa-dosanya, tutup kesalahan-kesalahan kita, maunya kayak gitu. Ya, enggak kelihatan lagi. Ini muraqabah, merasa diawasi. Kalau udah begini tuh jalan. Ya. Artinya apa? Kita punya komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen setiap hari baca Al-Qur'an walaupun cuma 2 ayat. Ada muraqabah, oh iya ada malaikat yang nyatet, yang memperhatikan. Ya, kalau orang kerja itu ada pengawas. Ya, kalau ada pengawas itu masya Allah. Ya, beberapa kali saya nonton ada acara CCTV gitu kan, maksudnya bukan nonton di acara televisi, tapi ada tuh maling yang gagal gitu bahasanya. Jadi pengen ngambil, ada CCTV, nggak jadi. Kita kan merasa diawasi. Coba kalau kita kayak gitu, masya Allah kan enak. Keempat, ya, ini berikutnya adalah mu'aqabah. Ya, ini 5 ini jangan dicari Quran, nggak ada, ini perkataan ulama. Orang alim mengatakan mu'aqabah itu apa? Kemampuan untuk apa? Menghukum diri sendiri kalau salah. Ya. Umar bin Khattab tuh pernah menginfakkan kebunnya itu karena lalai dari sholat asar berjamaah. Jadi lagi di kebunnya, ternyata udah selesai orang sholat asar. Kata Umar, saya akan infakkan kebun ini. Gara-gara kebun ini saya lalai sholat jamaah. Ini salah satu contoh. Jangan lagi ngobrol sama istri setelah sholat jamaah, apa yang dilakukan? Istri. Oh itu kita tahu sih hati sendiri, jangan pengen ngikutin. Saya pakai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan dilalaikan amwal, harta ataupun anak. Sebab kenapa? Alhaakumut takatsur. Banyak orang yang terlalaikan karena apa? Ngejar kemewahan,
mengejar harta jabatan. Hatta zurtumul maqabir, dia akan sadar kalau udah mati, mengunjungi kuburan kalau udah mati ya. Terakhir yang kelima, ini cakupan yang 6 juga, yang hitam ini al-muhasab. Muhasabah, introspeksi diri, selalu ngitung-ngitung. Ya Allah, kalau saya mati hari ini kira-kira saya masuk ke dalam golongan ahli surga atau ahli neraka ya. Itu muhasabah. Ya Allah, sholat saya kok kayaknya masih belum khusyuk. Ya Allah, mengukur sendiri. Kalau nggak mampu, boleh apa? Kerjasama suami istri. Tanya sama istrinya, Mas, sama istrinya kok Mas, sama suaminya, Mas, kekurangan aku apa ya? Berani ngomong. Istrinya, suaminya serius. Kamu sebenarnya nggak ada kekurangannya, cuman ada beberapa hal, 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Karena kadang-kadang kita nggak bisa tuh ya lihat kekurangan kita dari cermin. Ya, kalau di belakang kuping kita ini masih ada sabun, ya. Ternyata cukuran rambut kita di belakang ini nggak rata. Ternyata pakai jilbabnya nggak simetris belakangnya, ya. Jilbab segi 4 tuh yang kayak peniti, pas keluar rumah baru tuh dengdet kalau orang Betawi. Ini sebentar, ya. Ini rapi ini nggak bagus, nggak simetris. Walaupun kalau sekarang katanya nggak nabrak gitu kan, jadi model katanya kayak gitu. Ya, bagi orang yang nggak biasa nggak bisa kayak gitu. Ya. Kadang-kadang butuh. Makanya ketika kita dinasehati, kita ditegur, itu adalah hakikatnya kita sedang bermuhasabah. Kita ngitung, ya. Jangan marah dulu ya. Bisa jadi oh iya, walaupun kadang-kadang caranya harus kita perhatikan. Ini enak ya, sama anak-anak juga gitu. Coba deh peran kita sebagai orang tua tanya ke anak, Mas, gimana sih kamu punya ayah kayak aku kayak gini? Ngomong aja, gimana? Wah, gitu. Tapi dari hati ke hati, harus kan ngobrol. Saya yakin itu kebukan. Iya, saya senang man, kalau orang kalau ayah kan orang tua udah jadi bahan masuk. Yuk kita kerjasama bareng-bareng. Kalau dia dewasa dia kan, kalau menurut ayah aku nih gimana? Nah enak kan ngobrol. Itu kita bermuhasabah. Bisa sendiri, bisa bareng-bareng. Nikmat. Nggak ada masalah yang begitu saja ya terbengkalai, artinya kita terus berada dalam masalah kecuali ketika kita lakukan secara musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka selalu dimusyawarahkan ya. Ini yang akan menjaga. Dan ini roh dari ayat bagi saya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Surat 66 ayat. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka trik-triknya diantaranya ini ya, menjaga diri ya. Suratnya surat 66 ayat 6 tadi kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan 5M menjaganya. Mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, kemudian berikutnya adalah mu'aqabah, dan terakhir adalah muhasabah. Dan lakukan terus ya. Insyaallah mudah-mudahan ini memuaskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan kita semua. Semoga Allah menjadikan kita min ahli Al-Qur'an, keluarga yang senantiasa menjadi keluarga besar Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang Allah khususkan dan Allah rahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan kita keluarga-keluarga Qur'ani yang senantiasa Allah berkati. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan sebelum saya tutup? Insyaallah besok pekan ketiga saya tuh karena berkhidmat untuk masyarakat ya. Jadi pekan ketiga itu saya sebenarnya bukannya nggak ngajar, saya tetap ngajar ngaji cuma di Depok khusus pekan ketiga. Tapi kalau pada minta sih, Ustaz gimana kalau tiap pekan? Enggak, saya maaf kemana? Saya maunya seperti sini lah. Saya juga baru bikin majelis taklim lagi bukan malam Jumat dari pada maghrib sampai isya ya, di sebuah masjid. Saya bilang yuk kita ngaji. Saya kalau khutbah Jumat cuma ceramah gitu doang.
nggak kenal orang. Habis ceramah kan susah ngobrol juga, orang pada jalan. Tapi kalau kayak gini bisa ketemu, tapi nggak banyak biasanya. Maksudnya nggak banyak, maginya nggak panjang-panjang kayak orang gitu kan. Dan kita yang ringan, tapi bisa masuk kita. Iya boleh. Ini Pak, mengucapkan selamat ulang tahun sama teman. Itu hukumnya Baik, selamat ulang tahun sebenarnya tahniah. Tahniah itu ucapan selamat tuh pada hukum dasarnya dia boleh-boleh aja. Ya. Hukum dasarnya boleh-boleh aja. Cuma selamat ulang tahun itu yang mengawali itu bukan orang Islam gitu kan. Ya, mengawali adalah orang-orang yang di luar Islam kayak gitu. Nah, pada dasarnya ini bukan masalah yang sifatnya akidah dilakukan dosa enggak. Tapi ketika kita doain keberkahan gak ada masalah, walaupun Nabi juga nggak melakukan itu, gitu ya. Tapi ini bagian dari muamalah, interaksi kita, ya biasa. Gak ngucapin juga nggak masalah, gitu. Tapi mengucapin juga nggak ada dosanya. Ya silakan aja. Gitu. Ya, apalagi doanya doa terbaik ya. Semoga Allah berikan keberkahan, gitu kan. Walaupun juga ada yang mengatakan nggak ada dalilnya, memang nggak ada dalilnya. Sama ya, ketika misalnya mohon maaf ya, ketika anak kita keluar rumah ya, salim, kan nggak ada dalilnya salim sama orang tua kita, nggak ada ya kan. Yang secara qat'i langsung itu kan nggak ada ya. Kemudian hati-hati ya di jalan, nggak boleh loh, Nabi nggak pernah mengucapkan hati-hati di jalan gitu kan. Nggak juga, itu kan yang umum-umum gitu kan, ya silahkan aja gitu. Kecuali diwajibkan, kalau ulang tahun wajib ngucapin barakallahu fi umrik, itu yang nggak boleh gitu kan. Tapi dibebasin aja kayak gitu ya. Iya. Jadi kita juga harus melihat mana yang sifatnya memang sesuatu yang betul-betul nggak boleh, tapi mana yang itu biasa-biasa nggak masalah. Tapi jangan disakralkan. Yang nggak boleh itu disakralkan, berarti harus kayak gitu ya. Perayaan ulang tahun juga nggak ada dalam Islam, nggak ada gitu kan. Termasuk adalah bicara tentang maulid. Maulid itu kan adanya kapan? Setelah Rasulullah jauh udah wafat baru ada ya. Tapi itu semangatnya untuk tazkirah, untuk ingat gitu. Nah, saya itu lebih ya, kita di taklim ini itu untuk apa, tasamuh. Tasamuh itu kita saling toleransi ya. Oh iya, dia punya pendapat itu, ya udah silakan, saya hormati ya. Kita juga sama, jadi seperti itu saling. Tapi kalau yang memang salah kita bilang salah ya. Ada ulang tahun kan pakai tiup beli, ada makewish, itu udah upacara tuh, tata cara, hati-hati. Itu tata cara sebelumnya emang begitu. Ya makewish itu bagian minta doa kan, ya, doa di hadapan api. Jangankan itu, ada sebuah acara api unggun, itu saya protes sama panitianya. Ketika apa? Acara api unggun, ada acara wahai api, berilah kekuatan. Saya protes, kan nggak boleh sirik lu, gitu kan? Kenapa? Saya minta kekuatan sama api, gitu kan? Kaget juga tuh panitianya, saya tegur. Jangan ganti, ya Allah, jadikan kami punya kekuatan sebagaimana api ini, kan bisa gitu kan. Mintanya wahai api gitu kan, berarti mintanya ke api dong gitu. Contoh yang kalau kata perbaiki tadi ya, tadi kita bicara ulang tahun ya, nggak ada masalah ketika bicara apa sesuatu yang sifatnya itu muamalah ya, tapi bukan menjadi keharusan. Saya juga nggak ucapin, biasa aja kalau ulang tahun, biasa aja kan. Nanti nggak tahu di ulang tahun mudah-mudahan antum menjadi panjang umur, murah rezeki ya, ilmu yang barokah, usia yang barokah. Selesai gitu ya. Jangan dia mohon maaf, saya tidak mengucapin apa-apa. Ya doa, masa doa nggak boleh? Doain aja. Jangankan itu, nggak ulang tahun aja kita doain nggak, betul nggak? Iya, saya tuh masya Allah, saya terkesima. Ada seorang bukan ustazah, istri dari seorang ustaz tuh. Tapi biasanya jadi panggilnya ustazah, padahal dia bukan guru ngaji. Tapi kalau anak saya salim tuh dari awal selalu tuh didoain barakallahu fi, barakallahu fi. Pertanyaan itu pernah dilakukan sama Nabi nggak? Setiap orang ketemu langsung diucapin, kan ada. Tapi doa, masya Allah. Kita aminin tuh, amin ya Allah, mudah-mudahan berkah, sama kayak gitu kan. Nanti lama-lama bukan cuma ulang tahun, siap ketemu ya barakallahu fi, kan enak gitu kan. Bagi doa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan doa diberikan keberkahan. Setiap
Setiap ketemu bahkan bukan cuma ulang tahun loh, keberkahan itu setiap ketemu. Baik ya, mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita semua. Jadi kurangnya kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Baik. Pekan depan katanya ada emisi yang lain ya, biasanya pekan ketiga ya. Ketiga silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.